Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'ul bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu. Urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna. Itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudrotullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampai tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatus Sholeh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Gitu. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, gitu. Sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur. Sari. Terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air. Terus, ya sudah minum air dari sini. Terus fana ba'al ma' min baini asobi. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga enggak terus ayam ini bisa lahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, enggak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin enggak mungkin berdasar hukum adat. Bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini, masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, sok dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah mbek Allah. Makanya ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Itu ya terus suge, tapi bukannya ditiru orang. Jadi dia apa ngantor ya ora di kantor, ngantor ini masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Kalau sampean gak makome ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya kan tidak juga, dia benda mati. Pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadrimal kitabu alal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata umi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihaq. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Daud itu, Ashabi Daud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentinan. Tidak bisa. Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Ya santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang
Musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang yus, tadi baca sih nyilap pedangnya musuh kan yur, gak iso bayang. Singkat cerita terus, masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma intuhlik hadil isobat dalam tubat ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang itu ya karena biqudrotillah. Begitu juga di perang Khandaq di. Jika Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan. Namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi. Bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Ya masyhur kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan ya cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbahnya suwi-suwi ini wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu nggak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak, ini nggak musim hujan. Nah, saya kan perhitungan, kalau istisqa saya harus didelok musim dari istisqa. Kalau di konco kiai ahli falak, ini kalau istisqa orang gelem. Tak takut, karena apa? Tak hitung cek suwi kesudan. Engkau rak ketara ramandine, jadi dia ngenteni. Yo ono kiai rontok politik ngoten iki yo. Tangan-tangan yo bener, timbang terkenal ngopos kan nurono reputasi. Jadi, iya. Tapi kalau Nabi itu enggak. Nabi itu makun tata terimal kita bualal iman. Karena kalau kita sudah makom itu nggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nah, pitik mulai pondok dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Husnul Hamidiyah, hukum adat ini telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tama. Dan ini kaitannya hormat baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang saja. Kata Imam Al-Husinul Hamidiyah ngendikan, umpama klungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi klungsu itu jadi asem yang besar. Kemudian buah, kemudian macam-macam lah, ditabrak truk nganti masalah tenan. Terus itu gak pernah terjadi. Terus akhbaro kamu birun, terus kamu diberi cerita orang, ini klungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Oh ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya lo ketika mungkin itu kamu kan nggak ikut bikin. Lo namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan nggak ikut bikin kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syaikhul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus. Tiap malam tuh tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Aduh itu parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ora usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadi pon kondo menak, mboten usah ngoten. Mboten usah ngoten. Ini cerita wali mboten. Artinya orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Jika yo coba warai, nak dong-dong nang omah terus rezekine piye yo coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi, terus kita didikte hukum adat seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat. Naqatus Soleh keluar dari As-Sakhrah, dari batu besar kita janggal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek, di semua pondok diajarkan ada mukhal akli, ada mukhal apa? Adi. Kalau mukhal adi itu ya sebenarnya tidak mukhal. Cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratu. Nah kalau sama-sama kudratu, wah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu.
Kan sama-sama yang menentukan adalah good. Nah, di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mic ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mic, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya sebenarnya itu cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah, ya terserah jenengan kesungkinan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mic ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis-habis. Pitik sing ngono iso nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa? Jadi ya mambiadi malakutu kulli. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat dibanding ini, tidak bisa. Tetap terserah yang punya. Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mic ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang, iya apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah, tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat dengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan. Sawangannya nak berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudrat itu? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji berarti yang ahli Quran itu suwun adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsyah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajian itu sudah sempurna lah. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbak Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Mituka sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya apa? Banyak. Sementing ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak siratoka jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, enggak tidur, enggak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur binasab. Bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya babanya soleh. Masa turunannya sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun, kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Yo ketoke ora pati fair. Ini mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantes yo rada antri lho, cukup ngarep nemen-nemen nak. Ya masuk terus misalnya ora tau wakaf masjid, ora tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin.
Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno tiba, dekne mimpine iku ngaramno maulid kalau tiba. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe, aja ning masjid iki kan. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Sayyid Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi'. Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Bang Utamakan sekarang sudah turunan keberapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bad'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak bisunati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah ila nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq. Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi ini artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen, karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahabbah.